Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 123 penindasan. Tuan He, jangan datang ke sini tanpa cedera. Anda sudah lama tidak melihat Anda masih memiliki kebajikan ini. Chu Yunxi mengatakan beberapa kata sebelum Chu Yunwei menatap Lin Yu. Nadanya tidak hangat atau dingin, dia membenci mata Lin Yu yang tidak menempatkannya di matanya, bahkan sekretaris King Hai Xie Chang Feng harus bersikap sopan saat melihatnya. Halo, Tuan Chu, Anda belum tumbuh dimanapun, Anda masih sama. Lin Yu juga menjawab dengan ringan, dan dia juga membenci postur luhur Chu Yunxi. Sue Qin di samping baru saja pulih dari keterkejutan Kai Zhaoyang yang dilemparkan, dan sekarang dia terkejut dan bingung. He Jiarong memukul pemuda Chu ini, tetapi Chu tidak menyalahkan He Jiarong, tetapi menanganinya sendiri. Pria itu menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan He Jiarong, tetapi mengapa kedua suara itu memiliki perasaan yang tepat terhadap gandum? Saudaraku, Tuan, dia sepertinya memiliki proyek kosmetik yang ingin bekerja sama dengan Lake Navy. Menurutmu tidak nyaman bagimu? Chu Yunwei berinisiatif untuk membesarkan kerja sama kosmetik. Kamu telah berbicara, bisakah aku menolak? Chu Yunxi tersenyum lembut pada adiknya. Sungguh, terima kasih banyak Chu Daxiao. Sue Qin sangat senang ketika mendengar itu. Dia buru-buru berdiri dan berterima kasih kepada Chu Yunxi. Chu Yunxi mengangguk puas, memalingkan kepalanya untuk melihat bahwa tidak ada ekspresi di wajah Lin Yu. Dia segera berhenti berkelahi. Sial, anak ini menjadi semakin digantung. Dia banyak membantunya, jadi terima kasih. Dengan itu, apakah Anda membawa kontrak? Saya hanya akan menandatanganinya dengan Anda, kata Chu Yunxi cepat, ingin menyelesaikan masalah dan segera pergi. Bagaimanapun, darah Kai Zhao yang tertinggal di atas meja dan tanah, yang membuatnya merasa mual. Ambillah. Sue Qin segera mengeluarkan kontrak tercetak, kami belum mengisi bagi hasil di atas. Selama Anda bersedia mencoba produk perusahaan kami segera, kami bersedia mendapat untung 3%. 10, tidak, 40%. Chu Yunxi melirik kontrak, tanpa mengangkat kelopak matanya, dia berkata dengan acuh tak acuh saat dia menandatangani, hanya 10% yang akan dilakukan, dan sisanya, ketika saya membayar bantuan He Jiarong. Sue Qin terkejut ketika mendengar angka ini dan sangat gembira. Anda harus tahu bahwa bagi hasil dari penandatanganan kontrak dengan orang-orang di platform besar seperti Danau Nivi bisa 30%. Tanpa diduga, wajah Lin Yu sangat berharga, jadi dia membiarkan pihak lain 20%. Setelah menandatangani kontrak, Chu Yunxi menyuruh adiknya pergi, dan Sue Qin dan Lin Yu mengikuti mereka ke pintu masuk hotel. Tuan He, ingatlah untuk menyimpan fotonya. Ini adalah metode kontak saya. Jika Anda memikirkan sesuatu atau memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Setelah Chu Yunwei selesai berbicara, Ye Xuang mengeluarkan kartu nama dan menepuk dengan getir Lin Yu. Dia tidak mengerti mengapa wanita muda itu begitu baik kepada He Jiarong. Anda harus tahu bahwa ada begitu banyak keluarga di ibu kota yang menginginkan informasi kontaknya tetapi tidak tersedia, tetapi sekarang dia berinisiatif untuk memberikannya kepada Lin Yu. Bukankah hanya karena penyakitnya, itu Lin Yu tanpa pengobatan, mereka dapat disembuhkan dan juga dikembalikan ke ibu kota. Chu Yunxi mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini, sedikit terkejut, tapi dia tidak banyak bicara. Setelah mereka pergi, Sue Qin melemparkan dirinya ke Lin Yu dengan penuh semangat, mengaitkan lehernya dengan tangannya, melompat, dan berkata dengan penuh semangat, Jiarong yang hebat, bagus, segera, nama cantik Rong Qin, akan bergema di seluruh China. Lin Yu merasakan dada Sue Qin hangat dan licin menggosok ke atas dan ke bawah, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu.
Dia menggantung tangannya di udara, tidak meregangkan atau tidak meregangkan. Dia hanya bisa tersenyum dan cekikikan, menunggu kegembiraan Suekin berlalu. Persetan denganmu. Di kejauhan, Zheng Tianyi di dalam mobil Bentley melihat pemandangan ini dan meninju setir dengan pukulan keras, dengan urat biru menonjol di kepalanya, dan berkata dengan marah, "Sampah. Sampah. Sampah. Saudara Zheng, bagaimana kalau kita turun dan membersihkannya?" Zhao Jian berkata dan mengeluarkan pisau lipat kecil, dengan ekspresi garang di wajahnya. Sebelum dia dan Zheng Tianyi, dia menghabiskan beberapa tahun di masyarakat, dan dia benar-benar tidak melakukan apa-apa tentang pertempuran dan pembunuhan orang. Zheng Tianyi gemetar ketika mendengar ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan situasi tragis sekelompok orang yang dianiaya hari itu dengan mulut terbuka lebar. Dia tiba-tiba merasa punggungnya dingin dan langsung menjadi tenang, dan amarahnya hilang. Dia berpura-pura mengatakan, "Lupakan, pukul dia. Itu membosankan." Setelah berbicara, dia memutar matanya, mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengambil beberapa foto Lin Yu dan Suekin yang saling berpelukan, lalu mencibir, "Tunggu, He Jiarong, mari kita lihat bagaimana Lao Su mempermainkanmu selangkah demi selangkah." Sampah, 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 rumput. Namun, ketika dia melihat foto di telepon, dia segera merasa seperti pisau memotong hatinya. Dia ingin menangis tanpa air mata, kinernya. Dia bahkan belum menyentuh tangannya. He Jiarong, bajingan ini benar-benar memeluknya. Berbicara tentang Ye Qinghai, ada beberapa anak muda yang bisa bermain atau bermain di kota Qinghai yang tidak mereka kenal, dan akan ada jejak ekspresi ambigu di wajah mereka. Sebagai klub malam Qinghai Laozi, pesona Ye Qinghai dapat dilihat dari jingle ini. Saat ini, Zhao Jian sudah terbaring di sofa di kamar pribadi mewah Ye Qinghai. Dua wanita cantik dengan sosok seperti model sedang bersandar di pelukannya satu persatu. Meja itu dipenuhi dengan beberapa botol minuman berkualitas tinggi berwarna kuning, hijau dan hijau. Zhao Jian menyesap cerutunya dan melirik ke waktu. Melihat hampir hitam, dia meraih tangan di pantat wanita cantik berbaju hitam dan berkata, "Kamu keluar dulu, dan aku akan masuk setelah membicarakan hal-hal nanti." Kedua wanita cantik itu mendengus, lalu bangkit dan berjalan keluar. Setelah mereka keluar sebentar, ada ketukan di pintu di luar kamar pribadi, dan kemudian 3 orang masuk begitu mereka mendorong pintu. Salah satunya mengenakan kacamata berbingkai emas dan kurus, tampak berusia awal 50-an. Seluruh orang itu tampak sangat lembut, tetapi wajahnya agak malu-malu. Karena daripada mengatakan bahwa dia masuk, lebih baik mengatakan bahwa dia dijebak. Orang-orang di kiri dan kanan mendorong dia masuk dan berkata, "Saudara Jian, orang-orang ada di sini." Setelah berbicara, mereka berdua keluar, menutup pintu, dan menjaga di luar kamar pribadi. Pria itu menurunkan kacamatanya, menelan ludahnya dan mengecilkan lehernya, wajahnya sedikit bingung. Ayo, Duan Su, saudara Duan, jangan berdiri, cepat, datang dan duduk." Zhao Jian buru-buru melambai kepada Duan Su. Melihat dia belum bergerak, dia bangkit dan menyeretnya ke sofa untuk duduk. Kemudian dia menuangkan segelas anggur, menyerahkannya kepada Duan Su, dan menyentuhnya dengan gelas, dan berkata, "Saudara Duan, apa yang membuatmu gugup? Mari kita bicara tentang kerja sama." "Tidak, saya memberi Anda uang. Saya mendengar bahwa Anda adalah direktur teknis pabrik pengolahan kosmetik kecantikan Rongqin. Suekin memberi Anda semua resepnya." Setelah Duan Su selesai berbicara, dia mengulurkan 3 jarinya, 30 juta, selama Anda memberitahu saya resep rahasianya, uang itu akan segera dikreditkan ke rekening Anda. Tangan Duan Su sedikit gemetar, dan dia tergagap, "Sao. Bos Sao, saya tidak bisa memberikan resep rahasianya, Tuan Sue memperlakukan saya dengan baik." 40 juta. Zhao Jian mengulurkan 1 jarinya lagi. "Maaf, Tuan Sue bisa mempercayai saya.
Saya tidak bisa mengkhianatinya. 50 juta. Zhao Jian menaikkan volumenya lagi, dan 3 kata ini hampir diteriakkan karena dia sudah sedikit marah. Orang tua ini benar-benar mulia. Duan Su menggelengkan kepalanya dan berkata dengan takut-takut, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan padaku, itu tidak akan berhasil. Dia adalah karyawan lama Sue Qin dan karyawan lama keluarga Sue. Dia pernah bekerja dengan ibu Sue Qin. Kemudian, setelah Sue Qin memulai bisnisnya, dia mengikuti Sue Qin. Sejauh ini, dia telah bekerja untuk keluarga Sue selama 20 tahun. Selama bertahun-tahun, selama 20 tahun terakhir, keluarga Sue telah memperlakukannya dengan rasa terima kasih yang besar. Dia sangat berterima kasih, dan mengabdikan dirinya untuk keluarga Sue, sehingga semua Sue Qin akan sangat mempercayainya dan meletakkan resep rahasia di tangannya. Ini adalah semacam kepercayaan padanya dan semacam rasa hormat padanya. Jika dia menjual resep rahasia ke Zhao Jian, maka dia akan terlalu tidak berbudi, jadi dia mengambil keputusan sebelum datang. Tidak peduli berapa banyak Zhao Jian yang diproduksi uang, dia tidak akan mengkhianati Sue Qin. Jika bukan karena 2 orang Zhao Jian yang memaksanya, dia tidak akan datang. Sialan, kau orang tua, bukankah kau bersulang dan minum anggur yang enak? Zhao memasang lengan baju Mai dan menarik sebotol anggur untuk menyerang Duan Su. Segera setelah Duan Su menutup matanya, seluruh orang itu menjadi tenang dan berkata, kamu baru saja membunuhku, dan aku tidak akan memberimu resep rahasianya. Dasar sialan. Tangan Zhao Jian yang hendak memukul, tapi dia segera mengambilnya, mencibir, meletakkan botol di atas meja, mengangguk dan berkata, oke, kamu punya tulang punggung, tapi tulang punggungnya tidak bisa dimakan. Setelah berbicara, Zhao Jian mengeluarkan beberapa foto dari tasnya dan melemparkannya ke depan Duan Su. Ayo, buka matamu dan lihat apakah ini cucu kecilmu. Itu sangat lucu, kakakku ingin membawanya kembali untuk bersenang-senang. Duan Su gemetar ketika mendengar ini, dan melihat foto di atas meja, mengambilnya. Saya melihat bahwa foto-foto ini diambil di pintu masuk taman kanak-kanak, karena setelah sekolah, banyak anak berkumpul di depan pintu, di antaranya adalah cucunya. 2 foto menunjukkan sosok orang asing, berjalan menghampirinya. Cucu kecil memiliki permen lollipop. Duan Su menggelengkan hatinya, dia mengenal pria ini, dan dia adalah salah satu dari 2 pria yang membawanya masuk sekarang. Jika kamu berani memindahkan cucuku, aku akan bertarung denganmu. Ekspresi Duan Su berubah, dan dia meraung pada Zhao Jian. Bertengkar, apa yang kamu lakukan? Zhao Jian mencibir, sudah kubilang, aku telah mengetahui semua unit putra dan menantu perempuanmu. Jika kamu tidak setuju, mereka mungkin akan terkejut suatu hari nanti. Dia menghela nafas, berbaring di tempat tidur, dan berkata dengan santai, jika saatnya tiba, aku takut kamu akan menyesalinya. Kamu tidak tahu malu. Duan Su berdiri tiba-tiba, wajahnya memerah dengan air mata penghinaan di matanya. Kemudian dia duduk di sofa dan menangis dengan sakit kepala. 20 menit kemudian, Zhao Jian meninggalkan kamar pribadi dan berjalan ke sudut tersembunyi untuk memanggil Zheng Tianyi. Saudara Zheng, semuanya sudah selesai, dan resep rahasianya sudah di tangan. Zhao Jian meminta pahala. Benarkah? Zheng Tianyi senang, tapi dia bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, aku tidak berani membodohiku kecuali dia tidak ingin cucu kecilnya hidup. Zhao Jian meyakinkan. Tidak apa-apa, cepat dan hubungi pabrik yang kita beli beberapa hari yang lalu, dan mulai produksi massal, dan berusahalah untuk mulai dijual minggu ini. Zheng Tianyi mengangguk, ya, ingat, harga kita harus setengah dari harga mereka. Mengerti. Kamu tahu, lihat saja, kata Zhao Jian sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Zheng Tianyi memandangi lampu neon di luar jendela dari lantai ke langit-langit dan mencibir, He Jiarong, Sue Qin, Rong Qin Meiyan.
Setelah beberapa saat, kamu tidak akan cantik. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.